Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 149, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo meraih Vivian Low, yang hendak berbalik, dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu akui? Aku bangkrut sekarang. Jika kamu mengatakan itu seperti memberitahu mereka bahwa aku masih sampah itu. Lupakan saja, saya pernah ke sini sebelumnya, dan saya tidak peduli kali ini." Vivian Low memandang Aiden Enzo dengan sedih, meraih tangannya, dan berkata, "Sayang, aku tidak ingin kamu diperlakukan tidak adil." Aiden Enzo menggaruk hidung Vivian Low dan tertawa. Vivian Low memutar matanya ke arahnya dengan genit, dan berkata, "Pengusaha wanita macam apa, itu bukan istrimu. Selain itu, jika bukan karena kamu, aku akan menjadi pekerja biasa sekarang." Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa, dan terus membuat teh, lalu dia masuk ke ruang tamu dengan membawa cangkir. Secara kebetulan, dia mendengar kerabat tersebut berbicara tentang Bikan. "Vivian Low, kudengar perusahaanmu telah menerima investasi dari Rise Angel Investment Group." Putra Grinovin, Vindes, bertanya sambil tersenyum sambil minum teh. Sebelum Vivian Low dapat berbicara, Geraldine Sol menyela dengan bersemangat, "Itu tidak benar, grup Rise Angel Investment telah menyukai perusahaan Vivian kami, dan akan menelan biaya miliaran dolar jika bergerak. Perusahaan ini akan segera melakukannya, akan berada di antara 500 teratas di dunia. Pada saat itu, Vivian akan menjadi miliarder." "Grup investasi, dari mana asalnya, uang sebesar itu? Anda tidak berpikir itu karena Vivian Anda?" "Ya, saya juga pernah mendengar bahwa bos grup Rise Angel Investment adalah seorang pemuda berusia 20-an, bernilai ratusan miliar dolar, itu semua milik pribadi." Alexis Sun dan Jennifer Weiss, wajah mereka memerah, mereka mengikuti Geraldine Sol, dan mereka merasa hebat. Itu adalah grup Rise Angel Investment. Hari-hari ini, di Sangjiang, kota ini penuh dengan pasang surut, dan sangat panas. Bekerja sama dengan grup sebesar itu memiliki masa depan yang cerah. Jadi, mulai sekarang, Vivian Low akan menjadi wanita miliarder. Mereka harus segera memeluk paha ini, lagi pula mereka semua dari keluarga sendiri, dan manfaatnya pasti akan sangat diperlukan di masa depan. Geraldine Sol sekarang seperti ayam jantan yang sombong, mencuri perhatian, bahkan ulang tahun Grinovin dirampok olehnya. Dia mengerutkan bibirnya, dan dengan bangga berkata kepada kerabatnya, "Oh, ini hal-hal kecil. Jika bos benar-benar menyukai Vivian, aku tidak sabar menunggu dia menikah lagi. Jika saya puluhan tahun lebih muda, saya pasti akan mengejarnya." Ini berbeda, Vivian Low akan menjadi wanita kaya di masa depan, dan hanya bos sebesar itu yang pantas untuknya. Beberapa orang tidak bisa melakukannya itu, tidak berguna, itu benar-benar memalukan. Semua orang memuji Vivian Low satu demi satu, dan mereka tidak lupa meremehkan Aiden Enzo yang sedang duduk diam. Sarkasme di ruangan itu sangat tidak nyaman untuk didengar. Geraldine Sol cantik di hatinya, dan dia tidak pernah begitu bangga seperti hari ini. Dia melirik Aiden Enzo yang marah, merasa sangat kesal di hatinya. Pria ini sangat mewah tetapi tidak berguna. Dia pikir dia kaya dan dia bisa mengikutinya. Siapa sangka dia akan bangkrut. Betapa brengsek seumur hidup. Jika manajer umum muda dari grup Rise Angel Investment benar-benar jatuh cinta pada Vivian Low, Geraldine Sol pasti bersedia. "Vivian, apakah kamu kenal bos dari Rise Angel Investment Group? Kudengar dia pria yang tampan. Kamu pasti pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana kabarnya?" Wanita tua gosip itu mulai bertanya pada Vivian Low. Aiden Enzo mendengarkan dengan diam, merasa tak berdaya di dalam hatinya. Sekelompok besar kerabat sedang mendiskusikan bos muda grup Rise Angel Investment di sini, tetapi mereka tidak tahu bahwa bos ini ada di dekat Anda, dan dialah yang diejek oleh mereka. Vivian Low tersenyum nakal, melihat sekelompok kerabat yang berpenampilan ganda, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Maaf, saya belum pernah bertemu orang itu sebelumnya." Vivian Low menyentakkan rambut di telinganya dan berkata,
Beberapa orang tercengang ketika mendengar kata-kata itu, terutama Geraldine Sol, yang bergumam, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Sungguh aneh, apakah pria besar ini begitu misterius? Ya, Vivian Low, kamu butuh makanan ringan, anak muda seperti itu, kamu harus cepat-cepat. Seseorang mengatakan ini, dan dia mengatakannya dengan terbuka, dan buru-buru membuat janji untuk pergi tidur. Vivian Low mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini, dan melirik Aiden Enzo yang sedang duduk di sudut. Dia khawatir tentang apa yang dipikirkan Aiden Enzo tentang dirinya, dan buru-buru menjelaskan, jangan katakan itu, kami hanya kerja sama perusahaan biasa, bukan seperti yang Anda pikirkan. Geraldine Sol segera menyela kata-kata Vivian Low, mengatakan, apa ini dan itu, Vivian, izinkan saya memberitahu Anda harus mempertahankan putra yang begitu mulia. Ini adalah keluarga kaya dengan ratusan miliar, bahkan jika Anda tidak tertarik padanya, Anda harus berinvestasi lebih banyak di dalamnya. Harapan Geraldine Sol sempoa dihitung dengan hati-hati, Vivian Low tidak menyukainya, jadi dia tidak akan memaksanya, tetapi, untuk investasi ini, semakin dia menarik, semakin baik. Dia tidak percaya lagi, tanpa alasan, orang akan berinvestasi di Beacon. Pihak lain pasti memikirkan sesuatu. Kebetulan Marcio kembali saat ini, dia juga baru saja kembali dari perusahaan. Akhir-akhir ini, bisnis perusahaan tidak berjalan dengan baik dan dananya pendek, jadi dia terlalu sibuk. Begitu dia memasuki pintu, Marcio memasang wajah, jelas tidak senang, dan melemparkan tasnya ke sofa. Semua orang bisa melihat bahwa Marcio sedang dalam suasana hati yang buruk. Findes membungkuk dengan senyum main-main dan bertanya, ada apa, istriku, apakah kamu masih mengkhawatirkan perusahaan? Dengan mengatakan itu, Findes juga menyerahkan teh yang dibawa oleh Aiden Enzo ke Marcio. Sangat baik dalam hidup, Marcio menyesap tehnya, pertama-tama mengeluarkan hadiah yang telah dia siapkan dan menyerahkannya kepada Grinovin, berkata, kakek, semoga kamu beruntung. Grinovin dengan senang hati mengambilnya dan menyerahkannya amplop merah kepada Marcio, berkata, baik, cucuku masuk akal. Di sana, Findes menatap amplop merah itu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sini, Marcio juga duduk, dan menghela nafas, perusahaan kekurangan dana sekarang, dan saya tidak punya pekerjaan. Mendengar ini, wajah keluarga Fin runtuh. Hal ini telah mengganggu mereka untuk waktu yang lama. Istri Findes, ini akan terus mengedipkan mata pada Findes, dan yang terakhir ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, baiklah, Vivian Low, saya mendengar Anda mengobrol lama sekali, dan Paman tahu bahwa Anda sekarang adalah ketua, dan pasar Beacon juga baik. Lihat, perusahaan perdagangan luar negeri kita mengalami masalah pendanaan, bisakah kamu meminjam 10 juta? 10 juta. Tiba-tiba, suara di seluruh ruang tamu menjadi lebih pelan, dan seketika menjadi sunyi. Setiap orang yang tidak ada hubungannya dengan itu berpura-pura acuh tak acuh, tetapi keluarga Geraldine Sol sedikit gelisah. Vivian Low berkata dengan nada meminta maaf, Paman Findes, maafkan saya tidak punya uang sebanyak itu. Meskipun saya adalah ketua perusahaan, saya masih menggunakan sistem gaji. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi keluarga Findes berubah total. Alasan mengapa mereka mengundang keluarga Geraldine Sol ke rumah mereka hari ini adalah karena alasan ini. Marcio di sana mengalami sakit kepala di wajahnya, bangkit dan hendak pergi, dan menjatuhkan kalimat, ayah, apa yang saya katakan? Mereka pasti tidak akan membantu kita, dan Anda bahkan tidak memikirkannya, apakah hubungan antara keluarga kami dan dia. Bukan saudara yang terhormat, mengapa Anda membantu kami? Tidak apa-apa, saya harus kembali ke perusahaan. Ini adalah sikap meminta bantuan. Findes juga tersipu, dan terus menatap Vivian Low dan berkata, Vivian Low, tolong perlakukan itu sebagai paman, saya mohon, saya telah menanyakan tentang perusahaan Anda, dan sekarang Anda punya uang, lihat apakah Anda dapat menggelapkan sejumlah uang. Jangan khawatir, saya akan meminta Marcio untuk segera mengembalikan uang itu kepada Anda. Apakah Anda meminta putri saya menggelapkan properti perusahaan? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Geraldine Sol tidak bodoh, dia melompat dan memveto itu. Findes di sana segera menjelaskan kepada Geraldine Sol, kakak ipar, tolong, jika kami tidak memiliki uang ini, keluarga kami akan bangkrut. Findes benar-benar mencoba yang terbaik dan harus membuat rencana yang buruk. Geraldine Sol langsung menggigitnya sampai mati, dan berkata, itu tidak akan berhasil, masalah ini tidak dibahas.
Vindes berbalik untuk memohon pada Vivian Low, tetapi Vivian Low juga terlihat tidak berdaya, dan berkata, Paman Vindes, aku benar-benar bisa tidak membantu, itu melanggar hukum. Marcio di sana langsung menginjak kakinya, menatap Vivian Low dengan kejam, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak membantu, kamu tidak akan membantu. Apa yang kamu pura-pura lakukan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menjadi ketua dewan adalah masalah besar? Mungkin apakah kamu bangun dengan tidur? Ayah, jangan memohon padanya, aku akan menyelesaikannya sendiri. Kata-kata Marcio terdengar seperti frame up. Vindes juga melihat jarum itu, dan mencibir, pasti tertidur, menyebalkan. Hanya karena dia masih bisa menjadi ketua, matahari benar-benar keluar dari barat. Tiba-tiba, suara sumbang terdengar, bagaimana jika aku bisa membantumu? Aiden Enzo di samping menjadi dingin, dan dia berdiri dan berkata, tapi ada satu syarat, kamu, Marcio dan Vindes, harus berlutut dan meminta maaf kepada istriku atas apa baru saja katakan. Semua orang tidak menyangka bahwa Aiden Enzo akan berdiri saat ini, dan mereka semua memandangnya ke samping seperti orang bodoh. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.